Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Senyum Fatur. Bagaimana kabar anak-anak semua hari ini? Semoga anak-anak semua sehat selalu, tetap jaga kesehatan dan tetap jaga kebersihan. Dan di video pembelajaran kali ini kita akan belajar pada pembelajaran PJOK kelas 2. Dan anak-anak semua harus siap ya untuk anak kelas 2. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran kali ini, alangkah baiknya kita berdoa agar pembelajaran kali ini bermanfaat dan juga berguna untuk anak-anak semua. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa cukup. Nah, sekarang yuk kita mulai. Sebelum kita mulai, jangan lupa di like ya, di komen dan di share, kemudian di subscribe channel Bapak, agar channel ini terus berkembang dan bisa upload video setiap minggunya. Yuk kita langsung next ke PJOK kelas 2. Sebelum kita ke pembelajaran, Bapak ada video nih tentang protokol kesehatan yang dianjurkan oleh pemerintah. Mau tahu videonya? Yuk kita tonton videonya. Salam. Coronavirus atau yang lebih dikenal dengan COVID-19 adalah virus yang muncul di tahun 2019, lalu menyebar dengan cepat ke seluruh dunia dan menjadi pandemi. Perlu diupayakan langkah sistematis dan tepat untuk menahan laju penyebarannya agar tidak semakin meluas. Salah satunya dengan menerapkan protokol kesehatan secara disiplin oleh semua pihak. So pasti kita semua ingin pandemi ini segera usai kan? Lalu, apakah gerakan 5M itu? 5M adalah gerakan pencegahan COVID-19 yang dicetuskan pada tahun 2020. Berisi 5 hal penting yang wajib diterapkan oleh kita semua. Karena kelima hal itu diawali dengan huruf M, makanya dinamakan 5M. Ayo kita cari tahu. Pertama, memakai masker. Ketika keluar rumah, sebaiknya memakai masker. Tidak hanya asal memakai masker loh ya. Oh, no, tidak. Bukan seperti itu cara memakainya. Pasang masker dengan benar. Eits, nggak gitu juga ya. Nah, gitu, baru cakep. Gunakan masker menutup sebagian wajah kita dari dagu sampai menutup mulut dan hidung. Serta pastikan tidak ada sela antara wajah dan masker. Kedua, mencuci tangan. Sebelum memakai masker, sebaiknya terlebih dahulu mencuci tangan dengan bersih ya. Bukan mencuci tangan di ember cucian. Cucilah tangan secara merata di seluruh telapak tangan. Pakailah sabun dan cucilah tangan dengan air yang mengalir. Cucilah tangan sesering mungkin ketika hendak melakukan aktivitas apapun dan dimanapun. 3. Menjaga jarak. Karena suatu urusan yang penting, suatu saat kita terpaksa harus keluar rumah. Nah, yang harus diingat jika kita harus bertemu orang lain adalah tetap menjaga jarak minimal 1-2 meter ya. Tapi jangan terlalu jauh juga gitu kali ya. Hehehe. Berikutnya yang keempat, menjauhi kerumunan. Contohnya, jika kita diajak emak-emak tetangga untuk bergosip, sebaiknya ditolak. Karena dikhawatirkan corona akan tersebar saat kita berkerumun. Kan gak asik kalau ngegosip tetangga, udah dosa, kena COVID lagi. Duh, astagfirullahaladzim, jangan deh. Dan yang kelima, mari kita membatasi mobilitas dan interaksi. Apabila tidak ada kegiatan penting di luar rumah, maka lebih baik di rumah saja. Atau jika memungkinkan, kegiatan dilakukan secara online untuk mengurangi interaksi dan mobilitas. Untuk itulah dicanangkan gerakan 5M sebagai salah satu upaya strategis untuk meminimalisir penyebaran COVID-19 di Indonesia. Nah, itu tadi video terkait dengan protokol kesehatan 5M.
yang dianjurkan oleh pemerintah. Yang pertama kan tadi sudah ada, memakai masker, kemudian menjaga jarak, mencuci tangan dengan air yang mengalir dengan sabun ataupun hand sanitizer. Yang keempat, menjauhi kerumunan, jangan ngobrol dengan tetangga. Bukan jangan ngobrol sih, tapi menghindari. Dan yang kelima, mengurangi mobilitas. Nah itu, jadi itu 5M yang dianjurkan oleh pemerintah. Kemudian kita next. Yuk kita mulai pembelajaran kali ini. Di kelas 2 pada pembelajaran tema 2. Di gerak dasar non-lokomotor, yaitu gerak memutar dan menekuk. Nah ini, gerak dasar non-lokomotor, kan kemarin kita sudah belajar ya, gerak dasar lokomotor. Sekarang non-lokomotor nih, kemarin masih ada yang ingat gerak dasar lokomotor itu apa? Nah, gerak dasar lokomotor itu gerakan dari sebagian tubuh ataupun seluruh tubuh manusia di mana dia berpindah tempat atau tidak diam dari satu titik ke titik lain, dari tempat satu ke tempat lain, seperti jalan, berlari. Nah itu, jadi berpindah tempat. Nah kalau non-lokomotor apa? Nanti kita lihat di pengertiannya. Tujuan untuk pembelajaran kali ini, siswa dapat menjelaskan kombinasi gerak dasar memutar dan menekuk dalam permainan sederhana, dan juga siswa dapat mempraktikkan kombinasi gerak dasar memutar dan menekuk dalam berbagai bentuk permainan sederhana. Nah, sudah siap nih anak-anak? Sudah siap mempelajari pembelajaran kali ini? Ya, yang belum siap yuk siapkan alat baju olahraganya, alat tulisnya, kita catat apa saja yang ada di pembelajaran kali ini. Oke? Nah, siap ya. Nah, sebelum itu Bapak akan cek semangatnya anak-anak nih. Bapak cek, tepuk semangat. Semangat lagi ya. Tepuk semangat. Semangat. Nah, sekarang yuk kita langsung ke pembelajaran kali ini yang tentang gerakan non-lokomotor. Gerakan non-lokomotor itu apa? Gerakan non-lokomotor itu adalah gerakan dari sebagian anggota tubuh tertentu dengan posisi tetap atau tidak berpindah tempat. Nah, berbeda tadi dengan lokomotor. Kalau lokomotor itu gerakannya berpindah tempat dari titik satu ke titik yang lain. Nah, kalau gerakan non-lokomotor itu diam. Nah, itu yang harus dihafalkan anak-anak. Non-lokomotor itu diam, kalau lokomotor itu berpindah tempat. Nah, sekarang tadi kita ada menekuk dan memutar ya. Kita hari ini membahas menekuk dan memutar. Ya, anak-anak ya, kelas 2 ya. Kita belajar tentang menekuk dan memutar. Nah, ini lihat contoh gerakan memutar nih. Badan berdiri tegak, kemudian rentangkan tangan ke samping, kemudian putar tangannya ke depan sebanyak 3 kali, dan juga ke belakang 3 kali. Nah, itu contoh memutar. Ada lagi. Memutar apa ya? Kalau memutar kepala, itu termasuk gerakan memutar? Ya, betul. Itu juga termasuk gerakan memutar. Kalau memutar pinggul, goyang. Nah, itu juga gerakan memutar. Nah, Bapak kali ini akan menayangkan video salah satu contoh permainan nih. Mungkin anak-anak tahu hula hoop, simpai. Nah, itu merupakan permainan tradisional di mana dasarnya itu kita memutar. Mau lihat videonya? Nah, ini lihat. Bermain simpai nih. Tahu kan teman-teman apa simpai itu? Pernah melakukannya. Nah, simpai itu terbuat dari rotan. Kemudian simpai dapat dipakai untuk bermain dan berolahraga. Cara memainkannya dengan memutar simpai di pinggang. Kemudian pinggang digoyangkan mengikuti putaran simpai tersebut. Permainan ini dapat dilakukan secara bersama-sama. Pemenangnya adalah pemain yang dapat mempertahankan putaran sampai paling lama. Simpainya paling lama memutar. Sudah tahu sekarang simpai apa nih? Lihat. Ya, sekarang ada video nih Bapak nih, permainan simpai. Tonton ya videonya ya.
Nah, itu kan tadi terlihat ya, gerakan memutarnya dari siapa tadi namanya? Nah, yaitu bermain simpai. Nah, sekarang kita ke menekuk. Nah, ini contoh-contoh gerakan menekuk. Mencium lutut, kemudian mencium lutut kanan, mencium di lutut kiri, terus mencium lutut sambil duduk. Nah, itu merupakan contoh-contoh gerakan menekuk. Ya, anak-anak ya, bisa pasti anak-anak di rumah melakukan gerakan menekuk. Tempelkan sambil berdiri, tempelkan hidung ke lutut, kemudian sambil duduk tempelkan ke lutut. Nah, itu merupakan gerakan menekuk. Nah, sekarang ada lagi nih video dari Bapak nih. Sambil kita nyanyi, sambil kita bermain, sambil lihat video ini. Nih, lihat nih. Sambil ada juga, Bapak juga akan mempraktikkan juga sama. Kepala, bahu, lutut, kaki, lutut, kaki. Kepala, bahu, lutut, kaki, lutut, kaki. Kepala, bahu, lutut, dan kaki. Kepala, bahu, lutut, kuping, hidung, kuping. Nah, bisa nggak? Bisa nggak? Kepala, bahu, lutut, kaki, lutut, kaki. Kepala, bahu, lutut, kuping, hidung, kuping. Ya, siap lagi ya. Kepala, bahu, lutut, kaki, lutut, kaki. Kepala, bahu, lutut, kaki, lutut, kaki. Kepala, bahu, lutut, dan kaki. Kepala, bahu, lutut, kuping, hidung, kuping. Pinter nih, udah jago nih. Kepala, bahu, lutut, kaki, Ayo lutut, lagi. kaki. Kepala, bahu, lutut, kaki, lutut, kaki. Kepala, bahu, lutut, dan kaki. Kepala, bahu, lutut, kuping, hidung, kuping. Kepala, bahu, lutut, dan kaki. Kepala, bahu, lutut, kuping, hidung, kuping. Kepala, bahu, lutut, kuping, hidung, kuping. Bisa Nana. Ya, itu tadi permainannya sambil kita nyanyi, sambil kita refresh ya. Nah, wah, selesai. Kesimpulan. Ya. Ya, ini tadi pembelajaran untuk hari ini. Kita belajar tentang menekuk dan juga apa tadi? Apa? Memutar. Betul sekali. Jadi pembelajaran kali ini menekuk dan memutar. Tadi kita memutar hula hoop. Kemudian tadi ada kepala, bahu, lutut, kaki, lutut, kaki. Kepala, bahu, lutut, kaki. Kepala, bahu, lutut, kuping, hidung, kuping. Nah, itu gerakan yang tadi menekuk. Bisa dicoba nih di rumah nih sambil anak-anak belajar, sambil anak-anak bermain, sambil juga olahraga. Ya, ini untuk kesimpulan kali ini yaitu gerakan non lokomotor sendiri tadi apa? Gerakan dari sebagian tubuh dengan cara diam atau tidak berpindah tempat. Berbeda dengan lokomotor, kalau lokomotor itu berpindah tempat, kalau non lokomotor tidak berpindah tempat. Terima kasih nih yang sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Silakan nanti belajar di rumah dengan nonton video ini. Kemudian jangan lupa juga di like, di komen, dan di share. Kemudian di subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar anak-anak semua tahu update terbaru dari channel Senyum Fatur. Terima kasih yang sudah menonton. Terakhir, jangan lupa bahagia. Bye.